Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan diberkati ini. Setelah kami boleh bersorak-sorai merayakan selebrasi kemenangan karena kebangkitan Kristus, di tengah-tengah perayaan ini kami rindu Tuhan berbicara. Kami rindu Tuhan menyampaikan apa yang menjadi pesan dan maksud Tuhan buat kami semua yang ada di dalam perayaan Paskah ini Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kebenaran yang akan disampaikan, firman yang akan dinyatakan buat kami oleh pekerjaan Roh Kudus, kami boleh dapat diteguhkan dengan kebenaran itu, diberi pengertian untuk dapat melakukan, menghidupi kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada kami. Hamba yang berbicara terbatas dan semua yang mendengar juga terbatas. Karena itu Tuhan, tolong kami semua, biarlah di dalam kekuatan kuasa-Mu saja kami dapat dimampukan untuk melakukan, mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya diberkatilah mereka yang mendengarkan, memelihara, serta melakukan firman Tuhan itu hari lepas hari di dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Semua kita yang siap diberkati dengan firman Tuhan, bersama saya kita katakan amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, terima kasih tentunya buat waktu yang luar biasa. Saya diizinkan Tuhan boleh ada di tempat ini. Terima kasih Ibu Pendeta yang telah menjadi ketua panitia dan meminta saya untuk ada bersama dengan Bapak Mama Saudara semua di tempat ini dalam ibadat ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema besar PGI yang juga menjadi tema Paskah pada tahun 2023 di depan kita, Ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Saudara, waktu membaca tema ini, saya melihat ada satu pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua, bahwa kebangkitan Kristus itu melenyapkan yang namanya ketakutan. Amin. Amin. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan itu tercermin di subtema yang ada di depan kita. Kebangkitan Yesus Kristus memberikan harapan, keberanian, dan jaminan di tengah pergumulan dan kemajemukan hidup. Saudara yang diberkati Tuhan, kebangkitan Kristus kenapa melenyapkan rasa takut? Kebangkitan Kristus kenapa memberikan pengharapan? Kebangkitan Kristus kenapa dapat menuntun saudara dan saya untuk memberikan kepada kita keberanian dan jaminan di tengah-tengah hidup ini? Karena satu yang kita tidak boleh lupakan, bahwa kebangkitan Kristus telah menjadikan kemenangan yang sempurna buat setiap orang yang percaya kepadanya. Kebangkitan Kristus memberikan kemenangan yang sempurna buat kita sekalian. Karena itu setiap orang yang percaya kepada Kristus bukan hanya saja berkemenangan, tetapi di balik kemenangan itu ada pesan penting, bahwa ada jaminan, ada pengharapan buat saudara dan saya yang ada di dalam Kristus. Amin. Karena itu Rasul Paulus mengatakan begini dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Saya bacakan firman Tuhan buat kita. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Hari ini kita sedang melakukan sebuah pesta kemenangan, syukur rohani yang lebih dari sekedar kemenangan-kemenangan biasa. Inilah lebih dari sekedar kemenangan, saudara. Kemenangan pilkada tidak bisa dibandingkan dengan kemenangan Kristus yang diberikan kepada kita.
Kemenangan jadi kepala desa tidak bisa dibandingkan dengan saudara Kristus yang memberikan kemenangan kepada kita. Kemenangan karena keluar dari masalah, kemenangan karena sembuh dari sakit, kemenangan karena mendapatkan sesuatu. Itu pun tidak bisa dibandingkan dengan kemenangan yang dikerjakan oleh Kristus Yesus di atas Golgota. Bahkan kebangkitannya pada hari ketiga yang hari ini kita rayakan. Amin. Karena dia bukan hanya sekedar memberikan kemenangan yang sementara. Tadi saya katakan kenapa tidak sebanding. Pilkada potong menang, saudara. Ya, aturan undang-undang bilang hanya 2 periode, son bisa 3 periode. Ya, saudara kepala desa demikian juga. Anda mau jadi apa? Pemenang olahraga, atlet, itu pun terbatas. Tapi kemenangan yang Yesus kerjakan di atas Golgota memberikan sorga buat saudara dan saya, sehingga kita tidak ada lagi di dalam maut, tetapi kita hidup di dalam hidup yang kekal, yang luar biasa. Itu yang Yesus kerjakan ketika dia bangkit. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kalau lu belum alami Yesus, bilang dulu. Kalau belum alami Yesus, halo, tidak ada yang mau bilang. Kalau belum alami Yesus, sekali lagi, kalau belum alami Yesus, kamu tidak bangkit, kamu tidak menang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menang yang di dunia bisa, tapi menang untuk yang ini soalnya bisa. Karena yang bisa kasih ini kemenangan hanya satu pribadi, Yesus Kristus namanya. Tidak ada pribadi yang lain yang bisa memberikan kemenangan yang sejati buat kita selain hanya Dia, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus mengatakan begini. Saya bacakan ayat sebelumnya dari suratan 1 Korintus 15 ayat yang ke-54 dan ayat yang ke-55. Saudara, Alkitab mengatakan, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maksudnya Kristus, maka akan genaplah firman yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tidak ada lagi itu sengat maut. Karena itu semua yang di dalam Kristus, percayalah, mati hari ini, mati besok sama saja. Karena pasti kita ada bersama dengan Kristus di dalam kerajaannya. Tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ya saudara, karena ini kemenangan yang sempurna yang kita rayakan. Nah, menjadi persoalannya adalah ketika Rasul Paulus bicara soal syukur atas kemenangan ini, ada beberapa hal yang Paulus mau sampaikan kepada kita sekalian. Perhatikan teks yang saya mau bacakan di ayat yang ke-58. Dikatakan begini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Karena itu, ini pesan penting ini. Jadi kalau terima itu kemenangan, jangan lupa, ini ada satu pesan yang Paulus sampaikan buat kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, yang sudah terima kemenangan dari Kristus, yang sudah terima sorga, yang tidak ada di dalam sengat maut, tidak lagi dalam kuasa dosa. Apa yang dipesankan? Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Ada 4 pesan penting yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat Korintus yang sedang merayakan syukur kemenangan, yang sedang mengikrarkan kemenangan yang Kristus nyatakan buat mereka. Paulus pesan begini, tetapi mengucap syukurlah karena kemenangan sudah diberikan kepada kamu oleh Kristus Yesus. Karena itu, karena kemenangan itu, karena kemenangan yang diberikan oleh Kristus, maka satu, berdirilah teguh. Saudara yang diberkati Tuhan, ini menjadi penting buat saudara dan saya. Sebab kalau kita hanya rayakan kemenangan, tapi kita tidak berdiri teguh, maka kemenangan yang kita rayakan itu kemenangan semu. Dan itu tidak mungkin. Di mana saudara Kristus mengerjakan kemenangan semu?
Kristus mengerjakan kemenangan sejati, tadi saya katakan. Karena itu orang yang terima kemenangan sejati, dia pasti berdiri teguh. Dia pasti tak tergoncangkan. Dia pasti berdiri teguh. Bukan dengan kekuatannya tentunya, tetapi karena ada Kristus. Ada Kristus yang memberikan kemenangan itu ada di dalam pribadi kita sekalian. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau berdiri teguh dan kotompung kekuatan, ini sudah mungkin pernah terjadi. Tapi tentu Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Karena Alkitab berkata dengan jelas, semua orang yang terima Yesus, itu Yesus tidak biarkan dia sendiri. Yesus ada di dalam orang itu. Yesus bergerak di dalam pribadi orang itu. Rasul Paulus pernah berkata dalam kitab Galatia, pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Paulus berkata begini, hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita bicara soal berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Siapa manusia di dunia ini yang mampu? Pendeta sekalipun tidak mampu. Tetapi saudara ingat, bukan kita yang melakukan. Karena kalau kita melakukan pasti kita terbatas. Tapi ada Kristus yang ada dalam hidup saudara dan saya. Rohnya yang diberikan kepada kita, yang memampukan kita untuk dapat melakukan segala sesuatu yang Alkitab minta kepada kita. Amin. Makanya saudara, kalau orang belum Yesus tinggal dalam dia pribadi, susah. Karena berdiri teguh ini tidak gampang. Kata berdiri teguh ini menyangkut dua hal. Saudara, artinya begini, bahwa ketika kita mengikrarkan kemenangan, itu tidak berarti masalah, pencobaan, tantangan berhenti. Saya ulang lagi, waktu kita terima kemenangan dari Kristus, itu tidak berarti bahwa kita ini semua bebas. Jadi masalah son ada, tantangan son ada, persoalan son ada. Botong ke di jalan tol, orang Jawa bilang, di Kupang belum ada jalan tol. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, artinya bebas hambatan, soalnya mungkin di dalam kekristenan sekalipun kemenangan sudah diikrarkan, tetapi saudara, hidup ini penuh dengan tantangan. Tiap hari ada masalah, tiap hari ada ujian, tiap hari ada cobaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tadi Bapak Bupati singgung, Covid belum habis, seroja datang. Seroja belum habis, saudara yang terkasih dalam Tuhan, seroja satu muncul lagi. Ya, seroja satu muncul lagi, sekarang beras naik lagi. Ya saudara, nanti tidak tahu apa lagi yang akan terjadi. Masalah ini tidak tahu habis-habisnya. Tantangan ini tidak pernah habis-habisnya. Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, ingat baik-baik. Meskipun ada tantangan, meskipun ada masalah, orang yang terima kemenangan, dia tetap berdiri teguh. Itu tantangan, masalah, sone bikin botong jadi mundur, sone bikin botong menyangkal Kristus, sone bikin botong tinggalkan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, saya pernah KKR mungkin 3-4 bulan yang lalu di satu daerah yang cukup terpencil di TTS. Saudara yang diberkati, wih, saya sedih ketika sampai di itu gereja. Saudara, itu gereja ada di tengah-tengah kampung yang non-Kristen, yang notabene tadinya Kristen lalu tinggalkan Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena masalah perut, oleh karena masalah tantangan persoalan yang dihadapi. Orang berpikir bahwa gereja son tolong betul, yang dari lain mesti tolong betul, sudah betul ikosa. Ingat baik-baik saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus mengikrarkan kemenangan, tapi betul mesti tinggal ini dunia ini. Karena tinggal di dunia, ujian datang silih berganti, tidak pernah habis untuk menghadang perjalanan kemenangan kita. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang Kristus ada di dalam kita, kita tidak boleh pernah menyerah, tidak boleh pernah kendor iman kita, roh kita kepada Tuhan, iman kita kepada Kristus. Kemenangan yang sudah diberikan kepada kita tetap harus kita jaga sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Makanya ada ayat begini, Roma 8 ayat 34, 35, 36 dan 37. Ya saudara, ayat itu mengatakan begini, apakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Ya, penindasankah, kesesakan, penganiayaan, pedang, maut. Lalu di ayat yang ke-36 di sana dikatakan sepanjang hari kami seperti domba yang ada di tempat bahaya. Tetapi saudara, di ayat 37 mengatakan dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang. Artinya bahwa memang ada tantangan, memang ada kesulitan, memang ada bahaya, memang ada berbagai macam penganiayaan, memang ada kelaparan. Saudara, tetapi ingat baik-baik, kita tidak bisa dipisahkan oleh kasih Kristus yang diam di dalam kita. Kasih Kristus itu membuat saudara dan saya menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pesan saya, dengar baik-baik. Tuhan mau kita semua tetap berdiri teguh. Tantangan boleh datang, sama kayak tadi yang kotong jalan salib ke Yesus, botong pukul yang peran sebagai Yesus. Tapi dia tidak bilang. Tahu di sini ya, beta lihat separuh Yesus yang lain peran, yang lain orang pukul, dia bilang, "Hei, jangan terlalu kencang-kencang, teh sakit." Ya sudah. Ya, itu separuh, ya sudah. Tapi Yesus waktu disalibkan dia tidak pernah bilang begitu. Waktu lu hajar, ini ketemu pukul pakai kertas semen. Pukul itu dulu punya tuh pukul bukan main gila. Pukul pakai model ke mata kail. Jadi satu kali pukul daging lar keluar. Tapi Yesus tidak pernah bilang, "Hei, jangan terlalu keras-keras tentara Roma." Ya, tidak ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semuanya dia lewati, bukan karena kesalahannya, bukan karena dosanya. Dia tanggung semuanya. Lah kalau begitu kita yang alami penderitaan cuman hanya sekedar penderitaan biasa, ya, soal makan, soal minum, soal pakaian, soal uang, soal masalah tetebenge, anak, cucu, ya saudara, suami, istri, itu masalah biasa. Dan karena itu saudara yang diberkati Tuhan, tidak ada alasan buat kita yang terima Yesus lalu kemudian mundur hanya karena masalah-masalah itu. Orang yang telah menerima kemenangan, dia akan berdiri teguh sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua, kata berdiri teguh di sini berkaitan erat dengan tadi pencobaan, sekarang godaan, tawaran. Saudara, kita ini ada hidup di tengah dunia yang mana setan ini terus tidak pernah berhenti bekerja. Kalau saudara baca suratan 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, di sana dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bukan seperti cicak-cicak di dinding yang diam-diam merayap. Setan ini model kayak singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Penulis Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-12 dia mengatakan begini, celakalah bumi dan segala yang diam di dalamnya, karena iblis telah turun ke dalammu dengan geram yang sangat dahsyat. Orang Kupang bilang makan gigi. Jadi setan tuh kalau lihat orang percaya, wih dia makan gigi mati punya. Ya, karena itu setan menawarkan banyak hal. Dia tawarkan untuk kita jatuh di dalam dosa, persinaan, jatuh dalam dosa, saudara, korupsi, jatuh dalam dosa, pokoknya segala macam dosa yang ada dalam dunia ini, setan pokoknya tiap hari goda kita. Dan itu tidak kenal lu pejabat, lu rakyat biasa, lu pendeta, jemaat biasa, setan tidak mau tahu. Pokoknya serangannya itu tiap hari bertubi-tubi, serangannya terus datang. Karena itu saudara, Rasul Paulus ingatkan kepada kita yang sudah terima kemenangan, ayo berdiri teguh. Meskipun setan menawarkan banyak tawaran-tawaran, tapi jangan ada di antara kita anak-anak Tuhan yang saudara meninggalkan
atau menanggalkan keyakinan kita atau kekudusan hidup, kepercayaan hidup kita hanya dengan tawaran-tawaran itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, saya melayani di LP Pemasyarakatan Penfui 1 bulan 1 kali dalam ibadah bersama. Saudara, satu hari saya ketemu dengan kepala LP, lalu kemudian cerita, saya tanya begini, Bapak warga binaan di sini ini kira-kira siapa sah? Aduh Pak, kalau seandainya kota mau bikin kabupaten, bisa di sini. Karena di sini ini ada mantan-mantan banyak juga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya tadi saya ingat pesan Pak Bupati, membangun manusia. Saudara, itu bukan hanya soal akal budi. Membangun manusia itu bukan hanya soal pintar. Membangun manusia itu bukan soal hanya tahu ini, tahu itu. Bikin program ini, bikin program itu. Saudara, selesaikan ini, selesaikan itu. Membangun manusia itu betapa penting. Lebih penting adalah sisi kerohanian. Itu penting sekali. Sebab kalau pintar tapi rohani bobrok, makanya pi kerja bukan pi kerja betul, kerja arba biru. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau orang punya rohani tidak bagus, saudara, pi kerja punya segala macam yang dia buat di sana. Jalan tugas dinas pi Jakarta, di hotel ada bantal pelok lain, padahal bini di rumah ada kedinginan. Saudara yang terkasih, orang kalau rohaninya tidak bagus, berat. Orang kalau rohaninya tidak bagus, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, manusianya tidak bisa menjadi manusia seutuhnya. Itu tidak mungkin. Dan hanya bisa seutuhnya kalau dia tahu Kristus telah memberikan kemenangan kepada dia. Dan kemenangan itu dia harus jaga, karena Kristus yang mengerjakannya di dalam saudara dan saya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya bersyukur karena ada aturan baru yang dikeluarkan. Nikah sekarang sudah boleh sembarang. Saudara yang terkasih, supaya jangan stunting. Ya. Kenapa? Karena banyak anak muda sekarang jalan-jalan ketemu di hutan hamil. Terakhir datang minta nikah. Nah, umur ini masih belasan. Ada yang masih SMP, ada yang masih SD. Ini terjadi loh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya melahirkan anak-anak yang tidak sehat. Gereja son mau berkati juga suhamil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa? Karena kita lupa ikrar kemenangan kita yang Kristus sudah kerjakan di atas kayu salib. Kita bikin model ke sampah. Kita tidak anggap itu menjadi berarti. Saudara yang diberkati Tuhan, kita sepelekan itu. Kita hidup sembarangan. Berapa banyak juga saudara yang diberkati Tuhan, tak usah lagi orang-orang awam, orang-orang yang rohani, tetapi terjebak juga di dalam segala macam kejatuhan. Jemaat yang saya pimpin, saya sudah bilang, kalau pendetamu ini selingkuh, engkau dapati, jangankan jadi majelis, koster gereja pun beson mau. Biar beda datang, saya duduk sebagai jemaat, kok apa kok? Bikin apa lagi potong hidup jadi orang Kristen? Kalau saudara yang diberkati Tuhan, kita tidak mempertahankan hidup yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Penyaliban tidak bisa terjadi untuk yang kedua kali. Dengar baik-baik, tidak bisa. Yesus cuma mati 1 kali untuk selama-lamanya buat dosa kita sekalian. Karena itu, tiap hari jaga baik-baik, berdiri teguh di dalam saudara iman yang dikerjakan oleh Kristus Yesus. Yang kedua, tadi 1, 2, sekarang yang kedua, dikatakan jangan goyah. Berdiri teguh, jangan goyah. Saudara, kata jangan goyah ini lebih tepat diterjemahkan jangan rapuh, jangan sampai tidak bergerak maju. Ya. Dari tahun ke tahun hanya jadi orang Kristen yang begitu-begitu saja terus. Jadi orang Kristen yang rata-rata terus. Jadi orang Kristen yang tidak pernah meningkat kerohaniannya. Saudara yang diberkati Tuhan,
Yesus datang kembali kedua kali. Dia ingin mendapati anak-anaknya bertumbuh dewasa. Karena itu Alkitab berkata begini dalam Efesus 4 ayat yang ke-12, 13, 14 mengatakan begini, telah diberikan kepada kita rasul, penginjil, nabi, guru, saudaraku. Lalu satu lagi, guru, gembala, saudara. Untuk apa itu mereka diberikan kepada kita? 5 jawatan ini Tuhan berikan supaya memperlengkapi jemaat Tuhan, dikatakan dalam pertumbuhan iman, kedewasaan iman, sampai kita semua tidak lagi menjadi anak-anak yang gampang diombang-ambingkan, tetapi bertumbuh dewasa. Itu kemauan Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau kita jadi orang percaya, sudah terima kemenangan yang Yesus kerjakan. Yang kedua, jangan lupa, tidak boleh jadi Kristen anak-anak. Kristen itu tambah hari mesti tambah meningkat. Kristen itu tambah hari mesti tambah dewasa. Kalau tidak dewasa di dalam Tuhan, maka saudara yang diberkati Tuhan, kita lupa dengan kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah modal untuk membuat saudara dan saya tambah hari tambah bergerak maju. Karena yang membuat orang tidak bisa bertumbuh itu adalah dosa. Dosa membuat orang menjadi stagnan. Dosa itu seperti racun yang membunuh pertumbuhan iman seseorang. Karena itu dosa diselesaikan terlebih dahulu supaya orang bisa mengalami pertumbuhan, supaya iman bisa maju, supaya kerohanian tidak mundur, tapi kerohanian bergerak, tidak goncang, tidak rapuh. Itu kata firman Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu ketika ada seorang opa umur 70 tahun. Tidak mau pergi gereja, tapi dia pun KTP Kristen. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena oma pergi gereja rajin, oma pulang kasih tahu di opa, opa, lu nih umur 70 nih, kayaknya lu sudah dekat-dekat. Ya. Lalu kenapa? Sudah beta mau ngomong di ini apa, Bapak Pendeta, supaya lu nih sebelum lu mati lu baptis dulu. Telu KTP Kristen malu gereja son pernah, masuk gereja son pernah, lu hanya di rumah sah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu kemudian akhirnya dia bilang begini, begitu kok, beta harus baptis. Ya, supaya lu betul-betul Kristen. Kalau tidak lu Kristen hanya agama, lu son pernah pergi gereja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi opa kepengen untuk dibaptis, tapi opa seumur 70. Jadi oma pikas tahu di Pak Pendeta bilang, ya iya sudah. Tapi ingat, pikas tahu opa, dia mesti belajar dulu. Karena sebelum beta baptis dia, beta mau kasih dia pertanyaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka oma pulang, oma kasih tahu di opa gamatar. Aduh, pertanyaan apa? Mati beta Alkitab, ini beson pernah baca nih. Dari mana, pimana kejadian sampai wahyu, ini buta berat. Saudara yang terkasih, lalu oma bilang begini. Tadi Pak Pendeta ada kasih tahu beta. Bilang dua pertanyaan sah. Satu di perjanjian lama, satu di perjanjian baru. Wih, kalau begitu kira-kira dia pertanyaan apa? Oma bilang begini, kok beju son tahu. Tapi nanti kalau lu sampai di gereja, Bapak Pendeta di lupu muka, beta di lupu belakang. Jadi lu lihat beta, pertanyaan apa, beta send di lu jawab. Ingat itu baik-baik. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Maka tibalah hari itu, Bapak tua datang di gereja, lalu kemudian saudara Pak Pendeta bilang, opa, beta supesan di oma, ada dua pertanyaan yang beta mau tanya. Satu dari perjanjian lama, satu dari perjanjian baru. Begitu saudaraku, Pak Pendeta ngomong begitu, oma dari belakang sen kasih opa juga angkaler, mantap. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan yang pertama, waktu di Taman Eden iblis datang menyerupai binatang apa? Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, oma bilang begini. Waktu oma bilang begini, saudara, opa bingung, ini apa ini? Begini, saudara. Ya. Karena opa masih bingung, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, oma bilang begini,
Opa tambah bingung lagi. Ini apa ini, saudara? Lalu opa masih bingung. Oma bikin lagi begini. Wah, dia ingat karena dia biasa tangkap belut. Oh, ini kayaknya belut ini yang begini. Maka dia jawab, Pak Pendeta, gampang. Itu belut. Pak Pendeta bilang, salah. Ya, Pak Pendeta bilang, ular. Sudah sama apa ya? Belut dan ular itu kakak adik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini umur 70 ini. Iblis menyerupai apa di Taman Eden? Son tahu, karena memang son pi gereja, tahu apa. Apalagi baca Alkitab son pernah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan kedua. Pak Pendeta bilang di perjanjian baru, waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Roh Kudus turun ke atas Yesus, menyerupai apa? Dia bingung. Oma bilang begini. Ya saudara, tapi dia ingat ini apa begini? Begini ini kan burung-burung banyak. Beta mau ngomong burung apa? Saudara terkasih dalam Tuhan, karena opa ini biasa malam-malam fiti tekukur, fiti kelelawar, maka opa bilang begini, kelelawar. Saudara, waktu dia bilang kelelawar, Pak Pendeta bilang, salah, bukan kelelawar, burung merpati. Saudara, hai sama-sama apa kodon dua terbang semua, hanya satu malam satu terbang siang kan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang Kristen ini demikian. Saya beberapa hari yang lalu syukur sidi beberapa kali ya di Kupang. Ya, besok ada undangan lagi syukur sidi di Amarasi di Nekmese. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Anak-anak Tuhan kalau pas sidi itu belajar Alkitab mati punya. Ya, non stop karena dong takut nanti ujian son lulus, son jadi sidi. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, selesai sidi Alkitab lupa buang. Orang son mau baca Alkitab lagi. Orang tidak mau renungkan firman Allah. Orang tidak mau, saudaraku, untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang Kristen yang sekali lagi tidak suka dengan makanan rohani yang namanya firman Allah. Makanan rohani yang namanya kebenaran, orang tidak suka. Orang kalau duduk ngerumpi lama-lama orang senang. Tapi kalau duduk dengar firman di gereja terlalu lama orang senang suka. Padahal dong lupa bahwa pertumbuhan iman hanya bisa terjadi bukan karena lu makan banyak di rumah, tapi kalau lu dengar kebenaran, maka hidupmu akan bertumbuh untuk menyenangkan Tuhan. Dan itulah orang-orang yang mempertahankan kemenangan. Amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sangat berdosa kita kalau di gereja menyanyi banyak, dengar firman sedikit. Saudara yang diberkati Tuhan, kenapa? Karena dengar firman itu Tuhan bicara. Karena waktu kita mau dengar khotbah itu kita selalu doa begini, Tuhan Yesus tolong urapi Ibu Pendeta supaya dia berbicara atas namamu. Ya saudara, atas nama Tuhan. Nah karena itu saudara yang diberkati Tuhan, ingat, kalau saudara tahu kebenaran itu adalah firman Allah, Alkitab itu kebenaran, maka jangan lupa, hanya firman yang bisa membuat kita bertumbuh, firman yang bisa membuat kita tidak goyah. Makanya Yesus waktu khotbah di pasal 5 sampai pasal 7 Matius, saudara, Yesus pun khotbah bukan pendek, panjang lebar. Tapi waktu dia khotbah selesai dia bilang begini, yang mendengarkan firman itu seperti orang yang membangun di atas batu. Yang tidak mendengar itu seperti orang yang membangun di atas pasir. Saudara yang diberkati Tuhan, siapakah mereka? Orang bodoh dan orang bijak. Orang Kristen yang bodoh, dia rapuh karena tidak ada kebenaran yang bisa menjadi kekuatan di dalam hidupnya. Orang Kristen yang bijak, itu dia akan kuat meskipun ada tantangan, ada ujian, ada hambatan, dia tetap mempertahankan kemenangannya karena kebenaran menjadi fondasi di dalam hidupnya. Pada kesempatan ini saya ajak kita semua yang hadir, mari tetap pertahankan kemenangan. Hari Minggu datang gereja, ingat dengar firman. Sebab kalau saudara tidak dengar firman, hidupmu rapuh, hidupmu gampang goncang, hidupmu gampang, saudaraku, hancur di tengah jalan.
Tetapi kalau saudara suka mendengarkan kebenaran, hidupmu akan bertambah hari, bertumbuh, dan tidak akan goyah sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara, yang terakhir, dikatakan begini di dalam ayat yang ke-58 dari 1 Korintus 15. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Saudara yang diberkati Tuhan, kata sia-sia ini sama saja dengan kosong. Ya, ikut Tuhan tuh sonai pernah nol. Meskipun godaan ada, tantangan ada, ujian ada, tapi kalau kita berdiri teguh, kita tidak goyah, kita selalu semangat giat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saya ulangi lagi pernyataan firman Allah, yang janji Tuhan, yang janji bukan pendeta nih, yang janji Tuhan, persekutuan dengan Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Orang-orang yang tahu ikrar kemenangan ini dia pegang, hidupnya tidak akan pernah disia-siakan oleh Tuhan. Bukan hanya hari ini, pada masa yang akan datang lebih lagi. Hari ini Alkitab berkata dalam Markus pasal yang ke-10, Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, barang siapa karena aku dan karena Injil meninggalkan papa mamanya, meninggalkan saudaranya laki-laki dan saudara perempuan, ladangnya pada hari ini juga dia akan terima 100 kali lipat. Amin. Amin. Ikut Tuhan, jangan takut. Ikut Tuhan, jangan takut. Masalah tantangan tidak bisa merubah kebenaran yang Tuhan sudah janjikan. Kalau saudara di dalam Tuhan, hidupmu pasti diberkati Tuhan. Karena itu pesan Tuhan pada malam hari ini. Kemenangan yang saudara dan saya rayakan, ikrarkan pada tadi mulai dari pagi hari, saudara mulai jalan, ingat baik-baik. Kemenangan itu diberikan oleh Kristus. Pertahankan itu di dalam hidup saudara dan saya sebagai orang-orang yang berdiri teguh, tidak goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, dan pasti jeripaya saudara tidak akan sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama bangkit berdiri. Sama-sama bangkit berdiri. Oke, sama-sama ucapkan kalimat ini dengan saya. Saya mau kita nyatakan ini di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, saya sudah menang. 1, 2, 3. Sekali lagi, saya sudah menang. Bilang sama-sama, karena Kristus. Karena Kristus yang telah mati dan bangkit. Amin. Sama-sama bilang lagi, berdiri teguh. Ingatkan masing-masing, berdiri teguh. Sekali lagi, berdiri teguh. Yang kedua, sama-sama bilang, jangan goyah. Sekali lagi, jangan goyah. Sama-sama katakan, giat selalu dalam Tuhan. Bilang samping kiri kanan, tidak sia-sia. Amin. Amin. Berkatnya hari ini, saudara pulang sekali lagi, jangan takut. Tuhan akan berikan, Tuhan akan berikan, Tuhan akan berikan. Bahkan nanti kalau saudara tutup mata, Tuhan datang kembali yang kedua kali, dia akan bilang begini, marilah hai hambaku, masuklah bersama-sama dengan aku ke pesta perjamuan kawin, karena engkau telah mengakhiri pertandinganmu dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan. Tunduk kepala di hadirat Tuhan. Saya mau berdoa buat setiap kita yang hadir pada kesempatan ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan.